nine, eight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Sari Rahayu dari Prodi Teknik Bahasa Indonesia semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Teori Sastra dosen pengampu Bapak Muhammad Alfian dengan materi fungsi sastra. Baiklah, langsung saja kita berbincang tentang sastra secara koheren, fungsi dan sifatnya yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun, kalau kita mempelajari sejarah estetika, kita akan melihat bahwa konsep tentang sifat dan fungsi sastra pada dasarnya tidak banyak berubah. Sejauh konsep-konsep itu dituangkan dalam istilah-istilah konseptual yang umum. Sejarah estetika dapat dilihat sebagai suatu dialektika. Kalau suatu karya sastra berfungsi sesuai dengan sifatnya, kedua segi tadi ada kesenangan dan manfaat. Bukan hanya harus ada, melainkan harus saling mengisi. Kesenangan yang diperoleh dari sastra bukan seperti kesenangan fisik lainnya, melainkan kesenangan yang lebih tinggi, yaitu kontemplasi yang tidak mencari keuntungan. Sedangkan manfaatnya keseriusan, bersifat didaktis. Bersifat didaktis ini adalah keseriusan yang menyenangkan, keseriusan yang estetis, dan keseriusan persepsi. Pengalaman bahwa sastra memiliki nilai yang unik tampaknya memang sangat mendasar pada setiap teori yang membahas nilai sastra. Bermacam-macam teori muncul dan semuanya berusaha menggarisbawahi pengalaman ini secara lebih sempurna. Sastra dapat dianggap lebih umum dari sejarah dan biografi, tapi lebih khusus dari psikologi dan sosiologi. Salah satu nilai kognitif drama dan novel adalah segi psikologisnya. Novel dapat mengajarkan lebih banyak tentang sifat-sifat manusia daripada psikolog. Oleh karena itu, novel sangat berjasa mengungkapkan kehidupan batin tokoh-tokohnya. Bagi Esmond, pikiran sastra adalah pikiran amati tanpa keahlian tertentu dan warisan zaman pra ilmu pengetahuan yang memanfaatkan sarana verbal untuk menciptakan kebenaran. Secara umum, kita bisa mengerti mengapa ahli estetika ragu-ragu untuk menyangkal bahwa kebenaran yang merupakan kriteria atau ciri khas seni. Di antara karya seni, sastra melalui pandangan hidup Welcome yang muncul dari setiap karya sastra tampak yang menegaskan memiliki kebenaran. Karena benaran, sastra tampak yang merupakan kebenaran dalam sastra itu suatu filsafat dalam bentuk konseptual sistematis dari luar bidang sastra yang dituangkan atau diwujudkan dalam sastra. Pandangan bahwa seni menemukan kebenaran atau memberi pengertian baru tentang kebenaran berbeda. Seni adalah propaganda. Bahwasanya pengarang bukan penemu, melainkan pemasok kebenaran. Istilah propaganda perlu kita beri batas yang lebih jelas. Dalam bahasa populer, istilah propaganda dikaitkan dengan doktrin yang berbahaya disebarkan oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam kata propaganda tersirat untuk perhitungan maksud tertentu dan biasanya diterapkan dalam doktrin atau program tertentu pula. Akhirnya kita perlu menyinggung konsep fungsi sastra yang diistilahkan tadi. Mengenai fungsi sastra sudah muncul sejak dahulu di dunia barat sejak Plato hingga sekarang ini. Bukan masalah yang diungkit oleh para penyair atau orang-orang yang suka puisi. Masalah-masalah ini justru dikemukakan oleh para ahli moral, filsuf, negarawan, wakil dari sejumlah atau penguasa nilai-nilai. Dengan demikian, istilah fungsi lebih cocok dikaitkan dengan tulisan-tulisan yang bernada apologetik atau membela mencari alasan. Dengan meminjam istilah mereka, kita akan mengetahui puisi mempunyai banyak kemungkinan fungsi. Titik fungsi utamanya adalah kesetiaan dan sifat-sifatnya sendiri. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan simpulkan dari materi fungsi sastra pada bab 3 dari buku teori kesusastraan ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.